Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sastrio Limanyu, NIM C1B020168 dari kelas R004 Manajemen 2020. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengenalan Laporan Keuangan. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan kuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya, jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat menunjukkan kinerja perusahaan. Unsur penting dalam laporan laba rugi adalah pendapatan, beban, dan laba bersih. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Yang keempat, laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu tentang laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. Yang kelima, laporan arus kas. Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Materi selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Pihak yang terkait dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pihak internal. Pemeriksaan laporan keuangan yang pertama oleh pihak intern perusahaan, artinya oleh pemeriksaan yang memang sudah disiapkan perusahaan. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh data secara bebas sesuai dengan data aslinya. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Pemeriksaan oleh pihak internal perusahaan sangat penting dilakukan sebelum dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal. Pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Akuntan akan memberi penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Pendapat wajar atau tidak wajar akan diberikan apabila laporan keuangan disusun setelah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, laporan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Materi selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai dengan
Karakteristiknya laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah laporan keuangan merupakan pencatatan dan pengikhtisaran dan pelaporan laporan keuangan perusahaan secara periodik sesuai prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan dapat memberikan informasi keuangan dan keadaan perusahaan yang dapat digunakan untuk pemakaiannya dalam mengambil keputusan ke depannya. Biasanya laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang seputar keuangan dan juga keadaan perusahaan serta menggambarkan kinerja manajer perusahaan dan menjadi bahan pertanggungjawaban manajer serta untuk bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan selanjutnya bagi pemakai laporan keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.